Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa. Pertemuan terakhir kita sampai di mana, Ummahat? Ya, bersiwak ya. Sunanul Fitrah. Sunanul Fitrah sampai kepada as-siwak. Kita ulang. Qala Abu Malik hafidhahullah ta'ala, beliau menyebutkan di antara sunnah fitrah yang berikutnya adalah bersiwak. As-siwak huwa min sunanil fitrati aidan, kama fi hadisi Aisyah inda Muslim. Bersiwak itu termasuk bagian dari sunnah fitrah, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 261. Wastimalu siwak mustahabun fi kulli halin wa yata'akkadu istihbabuhu al-awwalu indal wudu'i. Menggunakan siwak itu hukumnya mustahab, disukai pada setiap kondisi, dan menjadi disangatkan sunnahnya itu tatkala yang pertama indal wudu, seseorang itu hendak berwudu. Daliluhu an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an asuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'al wudu'i. Akhrajahu Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku perintahkan mereka dengan bersiwak setiap kali mereka berwudu. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Maka disyariatkan ummahat sekalian ketika mau berwudu itu bersiwak atau bersikat gigi. Yang kedua, indah shalah, ketika mau memulai salat, di saat berada dalam shaf mau memulai salat, atau ketika mereka mengetahui hendak berdiri menuju shaf. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata, anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laula an asuqqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli salatin. Akhrajul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan mengerjakan salat. Salat apa ini, Ibu? Salat apa? Kullu salatin, semua salat. Inda kulli salatin berarti setiap salat, bukan hanya salat yang wajib, termasuk salat yang sunnah. Yang ketiga, inda qiraatil Quran, ditekankan bersiwak itu dilakukan sebelum membaca Al-Quran, layalin aw naharin, siang maupun malam. Kama qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, umirna bisiwaki, kami diperintahkan untuk senantiasa bersiwak. Wa qala, ia berkata, innal abda idza qama yusalli atahu malakun faqama khalfahu yastami'ul qur'ana wa yadnuwa. Sesungguhnya seorang hamba bila ia berdiri di dalam salatnya, datanglah kepadanya seorang malaikat berdiri di belakangnya
mendengarkan bacaan Qur'annya lalu terus mendekat kepadanya. Fala yazalu yastami'u wa yadnu, terus menerus malaikat itu mendengarkan dan mendekatkan dirinya kepada orang itu hatta yadha'afahu ala fihi, sehingga malaikat itu meletakkan mulutnya kepada mulut orang yang membaca Quran itu. Fala yaqra'u ayatan, tidaklah orang itu membaca satu ayat pun illa melainkan kanat fi jufil malaki, semua itu akan masuk ke dalam perut malaikat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab Silsilah Hadis Shahihah nomor 1213. Hadis ini menjelaskan keutamaan membaca Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, hadis ini menjelaskan lebih utama lagi Quran itu dibaca di dalam sholat. Hadis ini juga menjelaskan anjuran memperbagus kondisi ketika sholat, berpakaian yang bersih, memakai minyak wangi. Kalau ibu-ibu di rumah boleh sholat sambil memakai minyak wangi, tidak mengapa. Maksudnya sebelum sholat dia memakai minyak wangi, pakaian yang berbau wangi di dalam rumahnya itu boleh. Tapi kalau keluar rumah, wanita boleh pakai minyak wangi nggak ibu? Boleh kalau minyak wanginya nggak tercium kecuali dekat sekali. Jadi kalau dia mendekat baru kecium baunya ya nggak apa-apa. Tapi kalau minyak wanginya itu yang ketinggalan 10 meter masih ketinggalan begitu, nah ini nggak boleh. Nah biasanya minyak wangi wanita itu zaman sekarang malah lebih dahsyat daripada minyak wanginya lelaki. Nah ini nggak boleh. Hadis ini juga memberikan faedah di antara keimanan kita. Di antara rukun iman yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya adalah iman adanya malaikat. Dan di antara malaikat itu ada yang berkeliling mendekat kepada orang-orang yang beribadah, termasuk malaikat ini yang selalu mendekat kepada orang yang membaca Al-Quran. Berarti ini busra, kabar gembira. Liman ja'al al-Qur'ana min dzikrihi kulla ahwalin, yang menjadikan Al-Quran itu sebagai zikir di setiap keadaannya. Wallahu a'lam bishawab. Faedah ini juga menunjukkan bahwa satu ayat saja yang dibaca, maka ayat itu akan masuk ke dalam perutnya malaikat. Terakhir, maka orang yang beriman itu mestinya malu kalau mulutnya apa? Ya, ketika baca Quran itu kan malaikat mendekat. Dia malu kepada malaikat itu. Yang keempat, inda dukhulil baiti, dianjurkan bersiwak ketika hendak memasuki rumah. Jadi sebelum masuk rumah sikat gigi dulu ibu, itu sunnah. Al-Miqdam ibnu Sarih mengatakan dari ayahnya, dia berkata, sa'altu Aisyah, aku pernah bertanya kepada Aisyah, qultu, aku katakan, bi ayyi syai'in kana yabda'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu, dengan apakah, dengan sesuatu apakah Nabi memulai dirinya ketika hendak memasuki rumahnya? Qalat bisiwak, beliau memulai dengan membersihkan mulutnya dengan siwak. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor 253 dan juga oleh yang lainnya. Yang kelima, indal qiyami minal lail, disangatkan dan disukai sekali, amat sangat bangun tidur dari malam hari itu, bangun di malam hari dalam keadaan membersihkan mulutnya setelah bangun. Hudzaifah ibn Yaman berkata, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bila qama, beliau bangkit, liyatahajjuda, untuk melaksanakan salat tahajud di malam hari, yasusufahu bisiwak, menggosok-gosok giginya atau mulutnya itu dengan siwak. Mana yasusufahu, yani yadluku asnanahu, digosok giginya itu, disiwak dengan siwak. Inilah sunnah yang sering kaum muslimin kadang meremehkannya. Saya tambahkan, bila kita bangun dari malam hari, sangat dianjurkan segera memasukkan air ke pangkal hidung. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istaiqadha ahadukum min naumi falyaj'al fi anfi ma li anna syaitana yabitu ala manakhirihim.
Barang siapa di antara kalian bangun di malam hari, segeralah memasukkan air ke dalam pangkal hidungnya, karena setan itu bermalam di pangkal hidung seseorang itu. Jadi bangun malam maksudnya segera berwudu. Wallahu alam bissawab. Berikutnya, pasal tentang adabu qada'il hajah. Etika buang hajat. Idahtajati ukhti al-muslimah ila dukhulil khala liqada'il hajah fayustahabbu an taf'ali ma ya'ti. Bila engkau, wahai saudaraku muslimah, saudariku muslimah, hendak pergi masuk ke dalam khala. Apa itu khala? Iya, khala WC, ingin menunaikan hajat, maka disukai bagimu untuk melakukan perkara-perkara yang berikut ini. Al-awwalu, pertama, al-istitar, menutup diri dari pandangan manusia, wal bu'du, jauh dari mereka, anil andhari, menutup dan menjauhkan diri dari pandangan mata orang lain. Sawaun kana rijalan aw nisaan, sama saja pandangannya lelaki maupun wanita, tetap enggak boleh, dia harus menjauh. Wa khususan, terutama, lebih khusus lagi, idahtajati liqada'il hajati fil khala, bila ini yang melakukannya adalah wanita yang ingin buang hajat ke khala. Khala itu pada asalnya tempat yang jauh, sepi, tapi nggak ada penutupnya. Dahulu, di zaman dahulu kan nggak ada WC seperti sekarang gitu, Ibu. Maka disebut dengan khala. Khala itu kan maknanya sunyi. Jadi tempat yang sunyi yang nggak ada orang, namanya khala. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menuturkan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar. Apa arti safar, Ummahat? Perjalanan jauh? Kalau dekat nggak safar? Safar itu apa artinya? Keluar dari kota, dari negerinya. Dari negerinya, dari Indonesia ke Saudi gitu. Kalau balik kapan ke Samarinda, safar enggak? Sahih. Ya, jadi intiqalun nas awir rajulu min buldi ila baladin akhar, imma li ta'atin wa imma li maksiatin. Berpindahnya atau perginya seseorang meninggalkan kampung halamannya, tempat ia tinggal maksudnya, tempat ia tinggal, menuju ke negeri yang lain, baik dalam rangka ketaatan maupun dalam rangka maksiat, maka disebut dengan safar. Dan pendapat yang rajih, safar itu tidak ada batas jaraknya. Yu'adu ila urf, dikembalikan kepada kebiasaan negeri setempat. Kata beliau, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyal barraz, yakni al-qada, hatta yaghiba fala yura. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila beliau hendak mendatangi al-barraz, maksudnya menunaikan hajat, BAK atau BAB, tidak beliau lakukan sehingga beliau yaghib, enggak bisa dilihat oleh orang, fala yura, sehingga beliau itu menghilang, tidak dilihat oleh orang. Maksudnya bukan menghilang yang kita pahami, maksudnya tidak tampak oleh pandangan mata manusia. Berarti kalau kita mengetahui hadis ini menunjukkan BAB, BAK di sungai-sungai, di pinggir-pinggir jalan yang bisa dilihat oleh orang, ini salah, nggak benar dalam Islam. Dia harus mencari tempat yang tertutup, yang tidak terlihat, atau yang jauh dari pandangan mata manusia. Wallahu alam bisawab. Akhrajahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa qala Abu Malik bisanadin sahihin. Hadis ini kata Abu Malik sanadnya sahih. Qultu, Abu Malik berkata, wala syakka, tidak ragu lagi, annal istitara, bahwasannya menutup diri, fi sa'nin nisa'i akidun, bagi seorang wanita atau bagi para wanita kondisinya lebih disangatkan lagi. Kalau laki-laki saja harus menjauh dari pandangan manusia, perempuan jauh lebih disangatkan lagi. Lianna, kenapa demikian?
innal mar'ata aurat, karena wanita itu adalah aurat. Wallahu alam. Mana batas auratnya wanita, Ibu? Auratnya wanita itu mana? Seluruh tubuhnya, kecuali sebagian para ulama berpendapat wajah dan telapak tangannya tidak mengapa terbuka. Yang kedua, quli inda dukhuli, ketika engkau hendak memasuki khala, bacalah bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Dengan nama Allah, yakni makna bismillah itu maknanya asta'inu bi asma'illahi. Aku meminta tolong dengan nama-namanya Allah kepada Allah. Ini diantara tafsir makna bismillah. Jadi kalau ibu-ibu melakukan suatu pekerjaan diawali dengan apa? Itu maknanya saya minta tolong kepada Allah agar Allah memudahkan urusan ini. Jadi nggak perlu dengan kalimat ya Allah aku minta tolong selesaikan, tidak. Tapi Anda berkata bismillah itu sudah maknanya mencakup seluruhnya. Allahumma ya Allah inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung denganmu ya Allah minal khubuthi wal khaba'is dari setan jantan dan betina. Dalam riwayat yang lain ada yang menerjemahkan al khubus itu artinya najis, al khaba'is itu artinya setan betina. Hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, catat dengan baik ini doa inda dukhulil khala. Ini adalah doa ketika mau masuk kamar mandi atau WC, bukan yang lainnya. Paham Ibu? Nggak boleh dibaca sesudah sholat. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, ya nggak boleh. Saya punya teman di Kediri itu Ibu, habis nikah, pagi-pagi datang ke rumah, dia berkata, Abdurrahman, musibah, kenapa? Salah doa. Apa yang kamu baca? Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya salah. Kalau bertemu istri itu doanya apa Ibu? Bismillahi Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan ma razaqtana. Istrinya bukan WC, nggak boleh. Ini keliru. Maka saya katakan kepadanya diulang, nggak boleh. Doanya harus diulang. Wallahu a'lam bishawab. Satu. Faedah yang kedua, hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa syaitan itu berada di mana saja, terutama tempat yang kotor. Seandainya khalaqnya itu bersih pun tidak menunjukkan bahwa khalaq itu jauh dari syaitan, karena memang tempat buang hajat itu disukai oleh syaitan. Tiga, ini menunjukkan setan juga memiliki jenis. Maka setan itu ada yang betina, dan memang setan yang paling dahsyat merusaknya adalah setan dari jenis yang betina. Sama seperti manusia ibu-ibu, fitnah paling besar itu dari apa? Yang dari betina, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya Nabi mengatakan ma taraktu syai'an fitnatan adarru 'ala rijali ilan nisa. Aku tidak meninggalkan suatu perkara, tidaklah sepeninggalku nanti ada suatu perkara yang lebih memudaratkan bagi para lelaki melainkan adalah wanita, kecuali yang Nabi mengatakan ad-dunya mata wa khairul mata'iha wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu perhiasan yang menipu. Sebaik-baik hiasan dunia bagi seorang lelaki adalah istri yang salihah. Nah, jadi kalau tidak mau menjadi fitnah harus menjadi salihah. Faedah yang berikutnya, di sini memberikan penjelasan kepada kita tidak boleh berlindung kepada selain Allah. Berlindung wajib hanya kepada Allah tabaraka. Ini akidah, ini masalah tauhid. Faman ista'adha bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa dia berlindung dengan selain Allah, dia telah jatuh ke dalam perbuatan syirik. Seperti orang mau masuk hutan, dia berkata, "Permisi Datu," syirik. Ya. Atau ketika mau lewat, "Tolong jangan diganggu saya mau lewat." Ini syirik. Kalau kita melewati suatu tempat, dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, Nabi mengajarkan ibu, kalau kita melewati sebuah padang pasir, hutan atau lautan, kita membaca apa ibu? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Salasa marrat. Berapa kali? 3 kali. Naam kadzalik. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib. Dan yang dimaksud dengan khaba'is di sini adalah setan dari bangsa jin.
Sehingga kata Imam Ahmad, tidak boleh doa ini ditujukan untuk manusia. Jika ada manusia marah-marah, nggak boleh baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, tidak boleh. Karena ini ditujukan untuk setan dari bangsa jin, bukan dari bangsa manusia. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, terdapat dalam kitab Shahihul Jami' nomor 3611, sitru. Apa sitru itu, Ibu? Tabir yang menutup ma baina ayunil jinni, antara pandangan matanya bangsa jin, wa aurati bani Adam, dan auratnya anak Adam adalah idza dakhala ahadumul khala, bila salah seorang di antara kalian hendak memasuki kamar mandi atau WC, ayyaqula, hendaklah dia membaca bismillah. Jadi ini dibaca sebelum masuk kamar mandi. Dan ini juga dibaca setiap orang melepas atau menanggalkan kainnya, dia baca bismillah dulu, karena ini menutup pandangan mata jin dari aurat-aurat anak Adam. Bukan pakai baju baca bismillah, bukan. Melepas pakaian membaca bismillah. Ketika memakai pakaian apalagi yang baru, Nabi mengatakan alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Hafal ya, Bu ya? Belum? Setelah ini harus dihafalkan, insyaallah ya. Baik, barakallahu. Lalu kata beliau selanjutnya, wa an Anasin radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Anas bin Malik ini dikenal dengan sebutan khadimun Nabi, pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak berusia 7 tahun beliau sudah jadi pembantunya Nabi. Dan yang memintanya untuk jadi pembantu adalah ibunya sendiri. Maksudnya adalah supaya Anas bin Malik mengambil apa yang datang dari Nabi berupa ilmu agama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala, adalah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila beliau hendak memasuki kamar mandi atau WC, beliau membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Akhrajal Bukhari wa Muslim. Salisan, sekarang yang ketiga. Qaddimi rijlaki al-yusra. Dahulukanlah kakimu wahai saudariku yang kiri, fid dukhuli, ketika hendak masuk kamar mandi atau WC. Wal yumna fil khuruji. Sedangkan yang kanan biarkan berada di luar terlebih dahulu. Maksudnya melangkah masuk dengan kaki yang kiri. Wa dzalika likauni tayammuni fi ma huwa syarif. Yang demikian itu karena kanan atau anggota tubuh yang kanan itu digunakan untuk perkara-perkara yang mulia. Wa tayasaru fi ma huwa ghaira syarif. Dan yang kiri biasanya untuk perkara-perkara yang kurang mulia. Termasuk sikat gigi. Kalau tujuannya membersihkan kotoran di gigi, itu pakai tangan yang kiri. Tapi kalau untuk berwudu, mau memulai wudu, mau memulai sholat, gunakan tangan yang kanan, karena itu dalam rangka ibadah. Waqad warada ma yadullu alaihi fil jumlah. Banyak disebutkan yang demikian itu, beberapa riwayat darinya diterangkan dalam kitab Sailul Jarar oleh Al-Imam Asy-Syaukani, juz yang pertama halaman 64. Yang keempat, catatan, berarti nyuapi anak nggak boleh dengan tangan kiri ya, Bu ya. Nyuapin anak tidak boleh dengan tangan kiri. Memberi juga tidak boleh dengan tangan kiri. Tidak boleh memberi sesuatu dengan tangan kiri. Termasuk menerima juga tidak boleh dengan tangan yang kiri. Kecuali udzur syar'i, mungkin tangannya lumpuh atau sakit atau yang semisalnya. Kalau tangannya kotor karena makan, Bu, boleh nggak, Bu? Suaminya berkata, Bunda tolong ambilkan kunci. Ambilkan, tangannya megang cabai gitu ya, Bu ya. Maka diserahkan ini, maaf tangan kiri. Kalau suami yang benar dia berkata tidak ada maaf untuk tangan kiri. Faham ya, Bu? Karena memang nggak boleh memberi dengan tangan. Kenapa nggak dengan tangan kanan? Kalau kotor bisa dicuci, nggak ada alasannya. Boleh kan gitu. Maka memberi itu wajib dengan tangan yang kanan. Fahim tunna? Baik. Arabi yang keempat, idza kharajti faquli, bila engkau hendak keluar,
bila engkau telah keluar dari kamar mandi itu atau dari tempat buang hajat itu, bacalah doa ghufranaka, ya Allah aku mengharapkan ampunanmu. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha menuturkan, kana nabiyyu, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala, bila beliau telah keluar dari kamar mandi atau WC, beliau membaca ghufranak, ya Allah aku harapkan ampunanmu. Bismillah. Al-khamis, adapun yang kelima, la tastaqbilil qiblata wa la tastadbiriha inda qada'il hajah. Janganlah engkau wahai saudariku ketika buang hajat menghadap, dan jangan pula membelakangi arah kiblat, baik itu BAK maupun BAB. Bahkan tidak boleh meludah ke arah kiblat. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan, idza shalla ahadukum fala yabsuqa ilal qiblati bal ala aisarihi. Bila seorang di antara kalian sedang salat, jangan meludah ke arah kiblat, hendaklah dia meludah ke arah kiri. Imam Al-Albani rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitab Aslu Sifat Salat Nabi, menukil ucapan Imam Syafi'i, bal fi khariji salati la yanbaghi lil mu'min ay yabsuqa ilal qiblati. Bahkan di luar salat pun tidak layak seorang mukmin meludah ke arah kiblat. Kalau dia tahu di sana ada arah kiblat, dia enggak boleh meludah ke arah itu. Tapi hendaklah dia meludah ke mana? Sebelah kiri, di bawah kaki kirinya itu. Wallahu a'lam bishawab. Mengapa tidak boleh menghadap atau membelakanginya? Karena Nabi yang melarangnya. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Abu Ayyub ini lelaki yang pertama kali ketika Nabi berhijrah, beliau di saat Nabi turun dari ontanya, beliau yang membawa perbekalannya Nabi dan dibawa menuju ke arah rumah beliau. Pada saat Nabi itu hijrah, semua orang kepingin disinggahi oleh Nabi, tetapi tidak ada yang akan tetapi onta itu tidak mau berhenti di setiap rumah orang itu, kecuali sampai ke tanah seorang anak yatim dekat dengan rumahnya Abu Musa Al-Ansari. Ini termasuk bukti keutamaan sahabat Abu Ayyub, bukan Abu Musa, Abu Ayyub Al-Ansari. Taib radhiyallahu ta'ala. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza ataitumul ghaita, bila kalian mendatangi kamar mandi atau WC untuk buang hajat, fala tastaqbilul qiblata, jangan kalian menghadapkan diri ke arah kiblat, wala tastadbiruha, jangan pula membelakangi kiblat, walakin akan tetapi syarriku au gharribu, menghadaplah ke arah timur atau menghadap ke arah barat. Ini di Saudi, di Madinah. Sedangkan kita berarti bagaimana, Ibu? Ya, hendaklah kita menghadap ke utara ataupun ke selatan. Qala Abu Ayyub, kata Abu Ayyub, perhatikan ini, qaddimna Syam fawajadna marahida qad buniyat nahwal kiblat, nahwal Ka'bah. Ketika kami sampai di negeri Syam, kami dapati orang-orang yang ada di masa itu membangun WC-nya menghadap ke arah Ka'bah. Fananharif anha wa nastaghfirullah ta'ala. Kami ubah posisi WC itu dan kami memohon ampun kepada Allah atas perbuatan itu. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini menjelaskan kepada kita ibu sekalian, maka pendapat yang kuat sebisa mungkin minimalnya menghadap dan membelakangi walaupun di dalam ruangan hukumnya makruh, minimalnya makruh. Setinggi-tingginya bisa sampai kepada derajat apa? Haram. Karena Abu Ayyub mengatakan nanharifu anha wa nastaghfirullah ta'ala, kami ubah posisinya dan kami memohon ampunan kepada Allah atas perbuatan itu. Menunjukkan beliau berpendapat itu dosa. Wallahu alam bishawab. Maka ibu-ibu kalau memang mau membangun rumah, diperhatikan supaya WC-nya itu dihadapkan ke arah selatan maupun ke arah utara. Yang keenam, al-istinja'u bil ma'i awil ahjari awil awraqi wal ma'u afdal.
Beristinja adalah menggunakan air atau menggunakan batu atau menggunakan tisu atau daun, dan menggunakan air lebih afdal. Qultu, saya katakan, qala Alu Bassam, fa idza jama'a rajulun bainal ma'i wal hajari awil awraqi hadhihi afdal, hada afdal. Kata Syekh Alu Bassam dalam kitab Tawdiul Ahkam, Syarah Bulughul Maram, bila seseorang menggabungkan antara air dengan tisu atau air dengan batu, itu jauh lebih utama. Mengapa demikian? Untuk menghindari bersentuhan secara langsung tangan dengan najis. Faham ya, Ibu? Jadi dengan tisu dulu kemudian dengan air, ini afdol. Kalau Abu Malik mengatakan yang paling utama menggunakan apa? Air. Kita katakan benar, bila air dibandingkan dengan batu lebih utama air, tetapi menggabungkan keduanya, tisu dengan air, jauh lebih afdol. Wallahu alam bishawab. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawah mimma'in wa anzatan fayastanji bil ma'i. Kata Anas bin Malik, beliau berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau memasuki khala atau WC, sementara saya membawakan satu ember air bersama dengan seorang anak yatim dalam sebuah riwayat, dan juga satu buah tombak. Kemudian Nabi fayastanji bil ma', beliau beristinja dengan menggunakan air itu. Akhrajul Bukhari wa Muslim. Hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, boleh seseorang itu mempelajari ilmu dari alul ilmu sampai pun dalam masalah buang hajat. Faham ya, Ibu? Nah, dahulu salafun saleh dalam kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di antara para ulama itu Bapak, Ibunda sekalian, ada yang minta diantarkan oleh anaknya ke tempat buang hajat yang tertutup. Kemudian dia memerintahkan anaknya suruh baca kitab keras-keras supaya dia apa? Dengar, belajar dalam keadaan apa? Buang hajat. Ketika ditanya oleh anaknya, mengapa engkau lakukan ini? Beliau mengatakan, wal asri innal insana lafi, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar merugi dalam masalah masa ini. Beliau tidak ingin membuang waktunya. Yang nggak boleh kebalikannya. Faham? Kalau yang di dalam membacakan, untuk yang di luar tidak boleh. Karena memang tidak boleh melafadzkan sesuatu di dalam kamar mandi atau WC tanpa hajat. Wallahu a'lam bishawab. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan dahulu Nabi biasa membawa tombak. Tombak ini ditancapkan supaya orang yang lewat tahu di sana ada orang yang buang hajat. Jadi jangan melongo agar dia memalingkan pandangannya. Begitu maksudnya. Kalau sekarang kan sudah ada apa? Penutup, ya khalas, mafi muskilah. Tayyib. Ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa bersucinya Nabi dengan menggunakan air sebagai bukti bahwa ini sesuatu yang utama. Wallahu alam bisawab. Di dalam riwayat yang lainnya, Nabi menggunakan sisa airnya untuk berwudu. Maksudnya masih ada air, setelah dia beristinja ada air lagi, beliau berwudu dengan air tersebut. Ini menunjukkan sunnahnya berwudu setelah buang hajat. Jadi kalau ibu habis buang air kecil, tetap berwudu, disukai. Sebagaimana Bilal bin Rabah ditanya oleh Nabi, amal apa yang engkau lakukan di dalam Islam sehingga aku mendengar terompamu berada di hadapanku masuk ke dalam surga? Kata Bilal bin Rabah, tidak ada, kecuali setiap kali aku berhadas aku akan berwudu kemudian sholat 2 rakaat yang ringan. Wallahu alam bishawab. Nah, kemudian ibu dan sekalian rahimani wa rahimakumullah, beliau berkata, poin yang berapa ibu? 6 ya? Oh sudah ya? Sebentar, hadisnya ada. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, idza dhahaba ahadukum ilal ghaiti falyadhhab ma'ahu bi salasati ahjar falyastatib biha fa inna tujzi'u anhu. Bila salah seorang di antara kalian pergi ingin buang hajat, hendaklah dia pergi membawa 3 butir batu, dan dia bersuci dengan 3 butir itu, karena yang demikian itu mencukupi darinya. Berarti boleh menggunakan batu dengan bilangan yang ganjil. Wastimalul waraqin nasif kastimalil ahjar,
menggunakan tisu itu hukumnya sama dengan menggunakan batu. Lakinil afdal isti'malul ma, tapi yang afdal gunakanlah air. Tadi sudah saya terangkan. Wa qad rawiya Malik fil Muwatta. Dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik meriwayatkan bisanadin sahih dengan sanad yang sahih dari Sa'id ibnul Musayyab. Beliau ditanya anil wudu'i minal ghaiti bil ma'i faqala innama dzalika wudu'un nisa. Innama dzalika wudu'un nisa aw wudu'un nisa. Afwan. Su'ila anil wudu'i minal ghaiti bil ma'i faqala innama dzalika wudu'un nisa. Beliau ditanya tentang air yang digunakan untuk bersuci dari buang hajat, maka beliau mengatakan walaupun air itu bekas yang digunakan oleh wanita, gunakan dia. Artinya terutama para wanita, dianjurkan menggunakan air. Dan diusahakan, maksud beliau juga menginformasikan para wanita sebisa mungkin hindari istijmar. Ya, hindari istijmar, kecuali kalau nggak ada jalan lain baru dia beristijmar. Apa istijmar tadi itu, Ibu? Bersuci menggunakan apa? Batu atau tisu. Yang ketujuh, la tastajmiri tastanji bil idhami warrausi. Jangan sekali-kali kamu beristijmar menggunakan tulang ataupun kotoran yang mengering. Jabir bin Abdullah berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyutamassau bi admin aw bi ba'arin. Nabi melarang kami beristinja, bersuci menggunakan tulang atau menggunakan kotoran binatang yang mengering. Yang kedelapan, la tamassil farja bil yamin. Jangan kalian sentuh kehormatan kalian itu dengan tangan kanan. Wala tastanji biha. Jangan beristinja dengan tangan kanan. Abu Qatadah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza bala ahadukum, bila seorang di antara kalian buang air kecil, fala yamassa dzakarahu biyamini. Jangan dipegang kehormatannya dengan tangan kanannya. Wala yastanji biyamini, dan jangan pula beristinja menggunakan tangan kanannya. Akhrajal Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah. Kemudian wa hukmu massal mar'atu farja bil yamini ka hukmi massal wa hukmu masil mar'ati farjaha bil yamini ka hukmi masal rajuli dzakarahu. Hukum wanita menyentuh kehormatannya itu seperti hukum lelaki menyentuh kehormatannya. Fan nisa'u saqaiqur rijal, karena wanita itu belahan dari lelaki. Hukumnya sama, enggak boleh, haram hukumnya. BAB atau BAK dengan menyentuh kehormatannya dengan tangan kanan tidak boleh. Harus dengan tangan kiri. Yang kesembilan, la yajuzu takhali qada'ul haja fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Enggak boleh buang hajat, kencing misalnya, atau BAB di tempat-tempat di mana manusia berlalu lalang, atau di tempat di mana manusia biasa berteduh. Karena Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'anaini, takutlah dengan dua perkara yang mendatangkan laknat. Qalu wa man la'anani ya Rasulullah? Apakah dua perkara yang mendatangkan laknat itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal alladhi yatakhala fi tariqin nas aw fi dhillihim. Orang yang buang hajat di jalan di mana manusia lewat atau di tempat mereka berteduh. Naudzubillah, ini hukumnya haram, dilaknat pula. Maka tidak boleh melakukan hal yang demikian. Termasuk anak-anak dilarang, Ibu. Larang anak-anak kita kencing di sembarang tempat, di jalan-jalan, tidak boleh. Kan ini etika yang diajarkan di dalam Islam. Dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami' nomor 110. Yang ke-10, yukrau tabawul fil mustahim. Nah, ini dia. Dibenci, enggak disukai buang air kecil fil mustahim. Apa mustahim itu, Ibu? Makan al-ightisal, tempat biasa orang itu mandi. Enggak disukai kencing di tempat orang biasa. Maksudnya di kolam renang, enggak boleh. Berenang sambil enggak boleh. Tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Faqanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabul ar-rajulu fi muqtasalihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang seorang lelaki kencing di tempat dia mandi.
yakni di kolam renang dan semisalnya tidak benar, tidak dibenarkan. Walaupun jumlah airnya banyak, tetapi ini menunjukkan tidak ada penghargaannya terhadap benda yang dimuliakan oleh Allah berupa air. Yang ke-11, la yajuzul baulu fil ma'ir raqidil ladzi la yajri, apalagi dengan sengaja buang air kecil di dalam air yang menggenang tadi itu. Baik itu genangan di pasir atau di tanah, baik itu sumur ataupun pokoknya air yang mengenang, tidak boleh seseorang kencing di dalamnya. Kecuali di laut, Ibu. Kalau gimana kalau di laut yang seperti itu? Wallahu alam bishawab. Jangan lakukan, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di atas apa? Air itu. Jabir bin Abdullah mengatakan bahwa Nabi berkata, "Naha ayyubala fil ma'ir raqid." Nabi melarang kencing di atas air yang menggenang, maksudnya yang tidak mengalir. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i. Yang ke-12, la yajibul istinja minar raih. Bila mengeluarkan angin atau kentut itu enggak wajib istinja. Karena angin itu tidak najis. Ini termasuk kasih sayangnya Allah dan termasuk ringannya agama Islam. Kalau angin itu najis, berat jadi orang Islam itu, Ibu. Ya. Maka setiap buang angin harus ganti pakaian. Ternyata alhamdulillah angin itu tidak najis. Li'anna laisat najasatun wala tusahibuha najasah. Angin ini tidak najis, bahkan angin ini juga tidak membawa najis. Kata Imam Ahmad, laisa firrai istinja fi kitabillah wala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun sunnah orang yang buang angin itu harus beristinja. Yang ke-13, la tastahidi asna at-takhali ma fi dzikrillah. Yang enggak boleh apa namanya? Tastahibi diterjemahkan apa di buku Anda, Ibu? Nah, tidak boleh membawa benda-benda yang terdapat lafdzul jalalah. Tidak boleh ada kalimat Allah, tidak boleh ada bacaan ayat Quran. Biasanya wanita-wanita sering memakai kalung yang ada liontinnya, kemudian lafadznya Allah. Nah, ini kalau memakai ini masuk kamar mandi dilepas, ditinggalkan di luar. Maksudnya dititipkan gitu, Bu, ya. Kalau ditinggalkan di luar saja musibah gitu ya. Ya hilang begitu maksudnya. Nah, kadalik. Termasuk membawa buku-buku yang ada tulisan-tulisan ayat Qur'annya. Ditinggal di luar. Apalagi membawa Quran tidak boleh. Allah mengatakan, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa inna min taqwal qulub." Dan seseorang yang mengagungkan syiar Allah, sesungguhnya syiar Allah itu datang dari hati yang bertakwa. Maka di antara syiar Allah enggak boleh dilakukan di dalam kamar mandi itu. Yang ke-14, la tatakallami asna'ata khali bi syai'in wala bi raddis salam. Jangan mengatakan perkataan apapun di dalam kamar mandi itu walaupun engkau menjawab salam. Kecuali sesuatu yang di luar kemampuannya, ya, Bu, ya. Sebagian wanita takut dengan kecoa. Masuk kamar mandi kemudian berteriak, itu karena tidak sengaja dia keluar suara teriakannya, ya maafu, dimaafkan. Tapi kalau dalam kamar mandi bernyanyi-nyanyi, ngobrol sendiri gitu ya, Bu, ya. Kalau ada yang diajak ngobrol boleh nggak, Bu? Saya ulangi, kalau ada yang diajak ngobrol boleh nggak? Ya boleh kalau memang obrolannya itu. Ini kalau mandi ya, Bu, ya. Tapi kalau qadul hajat nggak boleh. Kalau buang hajat nggak boleh ngobrol. SMS-an juga nggak boleh, Ibu. Apalagi di kamar mandi modern ada televisinya, nggak boleh, ini nggak boleh, nggak dibenarkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan menjawab salam saja tidak boleh, ditunda sampai setelah keluar dari kamar mandi itu atau WC itu. Yang ke-15, yustahabu irtiyadul makani rahwillin inda tabawuli. Disukai memilih tempat yang lembut untuk buang air kecil. Tujuannya supaya tidak terpercik. Wadamu tabawul al makani sulbi. Jauhi tempat yang keras. Ikhtirazan minartidadi najasati alaik. Sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak kembali terkena najis, terperciki najis yang ada pada seseorang itu kepada pakaian atau jasadnya. Wallahu alam bishawab.
Inilah beberapa etika ketika seseorang itu berada di dalam kamar mandi. Saya tambahkan, adapun mandi terkadang disukai. Mandi itu dilakukan berdua antara suami dengan, ini sunnah yang banyak ditinggalkan oleh manusia pada zaman sekarang. Padahal Aisyah itu bercerita bagaimana beliau mandi bersama Nabi sambil berebut gayung. Nabi sengaja menggoda Aisyah sampai Aisyah berkata, "Da'ni ya Rasulullah, sisakan buatku ya Rasulullah, sisakan buatku." Sebenarnya Nabi hanya menggoda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini salah satu obat untuk melanggengkan atau kiat untuk melanggengkan rumah tangga seseorang. Wallahu alam bisawab. Tambahan yang kedua, bagi wanita tidak disukai mandi di pemandian umum. Berdasarkan hadis Muslim, Abu Daud dan yang lainnya, Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yukhali imra'atahu fil mustahimi yaruddu fiha an-nas," atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari kiamat, jangan dia biarkan istri-istrinya itu mandi di pemandian-pemandian umum. Tidak disukai. Boleh? Nah, maka wanita tidak disukai menanggalkan kainnya di pemandian-pemandian umum, tidak disukai kecuali dalam kondisi yang sangat daruri. Berarti ibu-ibu nggak disukai ke kolam renang. Karena di sana banyak bercampur laki-laki dengan perempuan, tidak disukai. Kalau mau ibu-ibu bikin kolam renang sendiri. Nah, gitu. Kalau nggak ada ya sabar gitu ya, bersabar. Kungkum, sabar gitu ya. Wallahu alam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, kedali. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Indakuna soal. Ada pertanyaan, Ummahat? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau menanyakan, saya pernah ada wanita yang kalau apakah sebenarnya mandi itu tidak boleh melepaskan telanjang bulat gitu, harus pakai kain penutup misalnya sarung atau ini gitu. Mungkin pertanyaannya lebih tepat, boleh nggak wanita itu atau lelaki itu mandi dalam keadaan tidak mengenakan? Nah, iya, sehelai kain pun. Jawabannya boleh. Tapi kalau ditanya, apakah wanita boleh memakai kain atau juga disukai memakai kain dan semisalnya? Jawabannya juga benar. Karena Nabi SAW pernah ditanya kepada seseorang lelaki, "Wahai Rasulullah, kepada siapa saya harus menutup aurat saya?" Maka Nabi mengatakan, kepada seseorang yang bukan mahram bagimu. Lalu dia berkata, "Bagaimana kalau seandainya aku sendirian?" Kata Nabi, "Allah lebih pantas engkau merasa malu dengannya." Nah, sebagian para ulama berkata, maka dari sini kalau mandi menggunakan satir, nggak apa-apa. Tapi tidak dengan satir pun juga mengapa. Karena Aisyah berkata, "Fara'aitu ma fin nabi wa ra'ani." Aku melihat apa yang ada pada Nabi dan Nabi melihat padaku. Faham maksudnya, Ibu? Jadi yang mudah. Wadah? Nah, jadi kalau di kamar mandi yang sudah tertutup, ya khalas, mafi muskilah. Demikian, barakallahu fikum. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau kita berwudu di kamar mandi, kan kita harus mengucap bismillah. Bismillahnya itu kita baca sebelum masuk atau di dalam kamar mandi? Kedua-duanya boleh. Yang dilarang itu berada di atas tempat buang hajatnya. Jadi kalau seandainya ibu-ibu membaca bismillahnya di dalam hati, tidak dilarang. Tidak dilarang. Kalau seandainya ibu-ibu membaca bismillahnya di luar kamar mandi, kemudian baru masuk ke dalamnya, ini yang dianjurkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, karena itu lebih dekat kepada sikap berhati-hati. Masuk ke dalam keumuman larangan melafadzkan bismillah atau melafadzkan lafzul jalalah di dalam kamar mandi. Jadi ibu boleh pilih, ibu. Boleh di luar kamar mandi bismillah dulu baru masuk kemudian berwudu. Boleh juga ketika berwudu bismillahnya cukup di dalam hati. Kultu saya katakan Syekh Albani berpendapat baca bismillah, Syekh bin Baz berpendapat membaca bismillah itu enggak dilarang selama tidak dalam kondisi di atas WC-nya atau sedang buang hajatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, betul. Wallahu a'lam. Ada yang lainnya? Ya.
Seorang yang BAK di tengah-tengah mandi janabat, apakah dia perlu mengulang wudhunya lagi ataukah tidak? Cukup dengan mandinya. At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan innamal ghuslu afdal wa athhar minal wudu'i walau kana yabulu indal ghusli. Sesungguhnya mandi itu jauh lebih bersih dan lebih suci walaupun di tengah-tengah mandi dia itu buang air kecil. Maka menurut Imam At-Tirmidzi cukup baginya mandinya tanpa mengulang wudhu lagi. Kan tetapi mayoritas para ulama mengatakan tidak, dia harus berwudhu lagi. Karena hukum orang tersebut telah batal kesuciannya. Sebagaimana yang kita telah mengetahui secara umum bahwa di antara pembatal wudhu itu adalah apa? Al-baulu wal ghaid, buang air besar maupun buang air kecil. Jadi kalau dia sudah selesai mandi, dia wudhu lagi. Tetapi yang perlu dicatat, mandi tidak batal karena sebab buang angin atau buang air kecil di tengah-tengah mandi. Ketika orang itu mandi baru sampai membasuh bagian pundaknya, tiba-tiba dia kentut, itu jangan diulang dari awal lagi, Bu. Diteruskan saja. Nanti ketika mau sholat baru dia berwudu. Fahim tunna? Barakallahu fiik. Nah, kalau beristinja pakai tisu itu kan kurang bersih kok, Ustaz. iya. Biasanya kalau anak habis beristinja itu kan kita siram pakai air terus pakai sabun. Iya. Terus kalau yang pakai tisu itu terus kan masih anunya kan belum bersih terus kita sholat gimana? Duduk sholat. Seandainya seseorang sudah melakukan dengan menggunakan batu ataupun tisu tanpa air dengan bilangan yang ganjil atau secukup yang dia inginkan, bisa 3, 5, 7 dan seterusnya, maka kaum muslimin tidak boleh membangun kaidah yang keluar dari kaidah yang ditetapkan oleh syariat. Kaidah dalam syariat itu al-yaqinu la yazulu bisyak, yang meyakinkan enggak boleh gugur karena sesuatu yang meragukan. Dalam Islam kalau orang sudah bersuci dengan batu 3 kali dianggap apa? Suci. Enggak boleh ragu-ragu. Wah, ini jangan enggak boleh. Faham Ibu? Itu sudah dianggap apa? Suci. Maka dia sholat. Sah sholatnya. Setelah sebelumnya tentu saja dia berwudu terlebih dahulu. Faham tunna? Nah, barakallahu fikum. Pakai tisu pakai ganjil juga. Iya Ibu. Tisu, batu, kayu atau apa saja bilangannya dengan bilangan yang ganjil. Nabi mengatakan faman istajmara falyutir. Barang siapa dia itu beristijmar, gunakanlah bilangan yang ganjil atau witir. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, Assalamualaikum. silakan. Kalau masuk ke WC terus bawa HP yang ada aplikasi Al-Quran itu Dimatikan atau tidak? Maksudnya ketika settingnya itu munculnya wallpapernya biasa gitu ya, bukan sedang aktif begitu, enggak apa-apa, enggak masalah. Yang dilarang ketika itu aktif, apalagi kalau ibu-ibu misalnya ringtone-nya suara bacaan Quran, enggak boleh. Dikhawatirkan nanti ketika berada di dalam kamar mandi dia berbunyi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya tentang safar. Kalau dari Balikpapan ke Samarinda itu kan safar. Naam. Nah, kalau misalkan kita tinggalnya 10 kilo sebelum Samarinda gitu, itu kita boleh nggak kalau kita ke Samarindanya itu hitungannya safar nggak Ustaz? Ibu tinggalnya 10 kilo sebelum Samarinda. Oh begini, gampangnya begini. Ibu dari Samarinda ibu tinggalnya di Samarinda. Keluar dari Samarinda baru dapat 10 kilo. Paham? Apakah ini termasuk safar ataukah tidak? Kalau seandainya idza kana laisa min urub wa huwa yu'adu ila safar fa huwa musafir. Jika orang-orang yang ada di negeri itu menganggap Anda bukan bagian darinya dan juga bukan menjadi kebiasaan Anda untuk pulang pergi darinya, maka dianggap Anda sebagai apa? Musafir. Jadi kalau seandainya dianggap sebagai bagian daripada negeri itu, walaupun dia itu bukan kampung kita secara tertulis, maka bukan musafir. Contoh ibu di kilo 25, mertuanya di kilo 35 gitu ya Bu ya. Tapi tiap hari pergi 25 ke 35, 10 kilo kan ya Bu ya.
Nah, atau ibu di kilo 25, mertuanya di kilo 27. 27 kan Kutai ya, Bu. 25 masih Balikpapan. Saya mau ke Kutai lah, nggak bisa ke mertuanya. Karena ini sudah menjadi kebiasaannya pulang pergi di situ. Paham maksudnya, Ibu? Dan orang situ menganggap dia bukan orang musafir. Nah, kalau ibu-ibu 10 kilo sebelum Samarinda, orang Samarinda mengakui bahwa Anda bukan penduduk sana, Anda masuk daerah yang lainnya, dan setiap kali Anda datang ke sana dianggap sebagai musafir, maka hukumnya sebagai musafir. Berlaku hukum-hukum safar baginya. Faham tuh? Nah, Jakarta ke Bekasi, musafir nggak, Bu? Bekasi Jakarta atau bukan? Secara demografi bukan daripada Jakarta ya, Bu ya. Akan tetapi secara uruf Jakarta bukan? Iya, Mas dari mana Jakarta? Jakarta mana? Bekasi katanya. Faham Ibu? Maka ini menunjukkan berarti kalau ibu-ibu berada di Bekasi ke Jakarta nggak boleh apa? Berlaku hukum safar nggak boleh. Tangerang, Jakarta atau bukan? Jakarta atau bukan Tangerang? Nah, Tangerang itu daerah mana ya, Bu? Banten toh? Tapi orang-orang yang ke Tangerang atau ke Jakarta, Tangerang ke Jakarta, Jakarta ke Tangerang, mereka itu menganggap sebagai sesuatu yang menjadi uruf mereka bukan? Ya, berarti bagian daripada Jakarta. Sudah tidak dianggap sebagai musafir lagi. Faham Ibu? Nah, demikian. Barakallahu fikum. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.